Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman saya sekaligus yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan Jalan dan Silap tadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman saya sekaligus selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala usahanya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2023 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Silap tadi, silakan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi. Jokowi hadiahkan pengangkatan tenaga honorer jadi PNS, ASN, dan P3K 2023 di akhir masa jabatannya. Menjelang akhir jabatan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 akan memberikan kejutan untuk para tenaga honorer 2023. Pasalnya, Jokowi akan melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, ASN, dan P3K di tahun 2023. Tentunya, kabar pengangkatan tenaga honorer tersebut sedikit mengejutkan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Berdasarkan isu yang menjadi sorotan saat ini, Presiden Jokowi akan memberikan sebuah kesempatan untuk membayar tuntas pengabdian tenaga honorer kepada pemerintah selama ini, yaitu dengan pengangkatan tenaga honorer jadi PNS, ASN, dan P3K. Sebelum itu, ketahuilah terlebih dahulu terkait dengan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 nanti, yang akan dikabarkan dibuka pada kuartal ketiga atau pertengahan tahun. Dengan melalui seleksi CPNS dan P3K tersebut yang merupakan salah satu bentuk hadiah pemerintah untuk tenaga honorer bisa menjadi PNS, ASN, dan P3K di tahun 2023. Sehingga tidak heran jika banyak sekali di antara tenaga honorer yang mengharapkan adanya hadiah ini selama pemerintah Jokowi. Karena tak sedikit tenaga honorer yang mendengar kabar bahwa honorer bisa diangkat menjadi PNS, ASN, dan P3K tanpa mengikuti tes di tahun 2023. Namun, sebelumnya ada peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, ASN, dan P3K di tahun 2023, tentang bagaimana proses seleksi tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS, ASN, dan P3K tanpa tes. Simak berikut aturan tentang pengangkatan tenaga honorer yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), seperti pada aturan pengangkatan tenaga honorer dalam surat pedoman yang dikeluarkan oleh BKN nomor K26 30/547 4/99. Terdapat beberapa aturan di dalamnya seperti yang kita sudah ketahui. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2013. Kemudian kedua, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Yang ketiga, Permenpan RB nomor 24 tahun 2013 tentang kebijakan penambahan alokasi formasi dan pengadaan CPNS. Kemudian yang keempat, Keputusan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Yang kelima, peraturan BKN nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Yang keenam, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26 30/547 4/99 setelah mengetahui aturan pedoman tentang pengangkatan tenaga honorer berdasarkan dari surat yang sama nomor K26 30/547 4/99. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS, ASN di tahun 2023 ini. Yang pertama, tenaga honorer berusia paling rendah 19 tahun dan maksimal usia 46 tahun. Kemudian yang kedua,
tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling sedikitnya 1 tahun pada tahun 2005 dan bekerja secara terus-menerus sampai adanya pengangkatan. Yang ketiga, tenaga honorer yang mendapatkan gaji bukan dari APBN atau APBD. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Ya, kemudian yang kelima, dinyatakan lulus pada tes kemampuan dasar TKD dan tes kompetensi bidang TKP. Kemudian yang keenam, syarat lainnya telah diatur dalam undang-undang. Harapan besar setelah adanya aturan dari BKN pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, bisa menaungi nasib honorer selanjutnya. Demikian beberapa aturan serta persyaratan untuk tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS dan ASN di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saat ini Anda senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat mendapatkan informasi sebagaimana yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, salam pendidikan, salam merayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.